Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita sekalian. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Halo teman-teman semua, terima kasih telah mampir di channel Cerita Nashwa. Kamu akan dibawa menyusuri kisah-kisah seru, misterius, dan penuh makna. Kalau kamu suka cerita yang bikin penasaran dan hati bergetar, jangan lupa klik tombol subscribe. Mari kita mulai ceritanya. Bandung, jam 2:14 dini hari, kami sekeluarga berdiri mematung di ruang tamu. Semua pintu sudah terkunci, semua jendela terkunci, tapi suara-suara itu tetap datang. Langkah kecil berlarian di atas plafon, ketukan pelan dari balik lemari, tap, cekikikan yang membelah sunyi. Aroma kemenyan semakin tajam, padahal kami tak pernah menyalakan apapun. Lantai dingin di bawah kaki kami mulai bergetar perlahan, seperti ada yang menggali dari bawah. Dinding mengembun, meski tidak hujan. Dari arah dapur terdengar suara kursi ditarik, padahal tak ada siapapun di sana. Kemudian, pintu kamar anak kami terbuka pelan. Seseorang berdiri di ambang, putih, terbungkus kain. Matanya menatap kosong. Pocong itu tidak melompat. Ia melayang, mendekat. Di belakangnya, dari celah jendela, rambut panjang mencuat masuk, menjuntai, sampai wajah pucat dengan senyum miring menempel di kaca seakan memerhatikan kami yang tak bisa bergerak. Dan di dekat televisi, tubuh kecil telanjang dengan mata membelalak menoleh cepat ke arah kami. Tuyul itu tertawa, cekikikan sambil memukul-miukul kepalanya sendiri. Lampu padam, dalam gelap suara-suara mereka menyatu. Tawa, ishak, doa yang patah, dan langkah kaki tanpa tubuh. Semua muncul malam itu. Semua, kami tidak menjerit, tidak ada suara keluar dari tenggorokan kami. Kami hanya bisa saling menggenggam tangan, menunggu pagi yang terasa tidak akan pernah datang. Dan saat kami pikir semuanya sudah berhenti, tiba-tiba terdengar ketukan dari lantai. Duk, 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 sepik dari dalam tanah. Namaku Adi. Tahun 2022, aku, istriku, Dita, dan kakakku Rani pindah dari Jakarta ke Bandung karena urusan pekerjaan. Aku diterima sebagai staf di kantor pengawasan proyek jalan di wilayah Jawa Barat. Posisi itu membuatku harus pindah ke Bandung. Cukup mendadak. Waktu itu, kami hanya diberi waktu 2 minggu untuk birs-birs dan mencari tempat tinggal. Kami tidak punya banyak tabungan. Maka ketika seorang rekan kerja menawarkan rumah kontrakan murah di daerah Kiara Condong, aku langsung tertarik. Katanya, rumah itu milik saudaranya yang sudah lama tidak ditempati. Ukurannya lumayan besar, ada 2 kamar tidur, ruang tamu yang cukup lega, dapur, dan halaman belakang kecil. Harganya hanya 1/4 dari harga sewa rame-rame lain di daerah itu. Saking murahnya, aku sampai menatap Dita waktu itu dan bertanya, yakin ini gak ada apa-apanya? Dita hanya tersenyum kecil, kita butuh tempat. Dan kalau ini rezeki, ya disyukuri saja Dit. Kami mengangguk bersama, menyetujui tanpa banyak berpikir. Malam itu juga, aku hubungi pemilik rumah. Dan esoknya, kami langsung survei. Rumah itu berada di sebuah gang kecil, sempit dan sedikit lembab. Sekitar 3 gang dari jalan raya utama. Mobil tidak bisa masuk ke gang itu, hanya bisa parkir di ujung. Lalu jalan kaki masuk sejauh hampir 50 meter. Dari luar, rumah itu tampak seperti rumah tua biasa. Cat putihnya mulai mengelupas, jendelanya tinggi-tinggi, dan pagar depannya sudah berkarat, tapi masih bisa dibuka. Saat pertama kali kami membuka pintunya, aroma apek langsung menyeruak. Seperti bau rumah yang terlalu lama ditinggalkan. Tapi tak ada bau aneh lainnya, tidak ada bau busuk, tidak ada bau amis. Hanya apek kayu tua dan debu yang menumpuk. Satu hal yang agak mengganggu saat itu, pintu rumah ini terasa berat. Bukan karena kuncinya macet atau engselnya rusak, tapi waktu aku mendorong daun pintunya, rasanya seperti menembus sesuatu yang tak kasat mata. Seolah ada tangan tak terlihat yang menahan dari dalam. Rani waktu itu ikut mencoba,
Dan dia bilang sambil tertawa kecil, "Rumahnya kayak ogah dibuka ya mas." Kami tertawa menimpali, menganggapnya bercanda. Kami tidak tahu bahwa itu bukan hal sepele. Di dalam rumah, semuanya terlihat lengkap tapi berdebu. Lemari tua di ruang tengah, meja makan dari kayu jati, dan kursi panjang yang menghadap jendela. Besar, semua seperti dibiarkan begitu saja, seolah pemilik sebelumnya pergi terburu-buru. Di kamar utama, tempat tidur dengan ranjang besi masih ada. Di dindingnya ada sebuah lukisan tua pemandangan kuburan berkabut. Dita minta diturunkan, katanya membuat kamar terasa dingin. Tapi ketika kami mencoba melepaskannya dari paku, lukisan itu seperti menempel erat sekali ke dinding kurnia kami. Biarkan para tetangga menyambut kami dengan ramah, tapi juga terasa canggung. Ada ibu-ibu yang berbisik saat kami lewat. Anak-anak di ujung gang yang tadinya ribut, mendadak diam waktu kami lewat. Seorang bapak tua menyapa kami sopan dan berkata, "Pelan, kalau malam jangan keluar lewat belakang ya nak." Kami belum paham maksudnya, tapi kami jawab dengan senyum, "Siap pak." Waktu itu kami pikir, mungkin cuma mitos warga kampung biasa. Tapi 2 bulan kemudian, aku tahu kata-kata itu bukan nasihat biasa. Itu peringatan, dan kami tidak pernah benar-benar mendengarkannya. Sudah hampir 2 minggu kami tinggal di rumah itu, dan sejauh itu, segalanya masih terasa normal. Kami mulai beradaptasi dengan kehidupan di gang kecil ini. Dita sering menyapa ibu-ibu, tetangga, saat belanja ke warung. Aku pun beberapa kali ikut membantu bapek-bepak saat kerja bakti gang. Rani, kakakku, yang bekerja dari rumah, mulai hafal ritme suara motor lewat, tukang sayur, sampai jam lewatnya anak sekolah. Tapi di antara semua aktivitas yang terasa wajar, ada satu hal yang membuatku bertanya-tanya. Tak satu pun rumah di kiri kanan kami yang menjemur pakaian menghadap ke arah rumah kami. Gang itu memang sempit dan kebanyakan rumah diapit pagar atau tanaman, tapi tetap saja tak ada satupun jemuran yang menghadap langsung ke rumah kami. Semua tampak memutar arah, seolah sinar matahari yang menyinari rumah kami tidak pantas disambut dengan kain bersih. Bahkan rumah persis di seberang kami memiliki balkon lantai 2 cukup luas, memilih menggantung jemuran ke arah samping, bukan ke depan. Seolah bagian depan rumah kami adalah sesuatu yang harus dihindari. Waktu itu, aku belum terlalu curiga. Mungkin saja ini hanya soal privasi. Tapi Rani, yang lebih banyak di rumah, mulai merasa ganjil. "Sumpah, Mas," katanya suatu sore, sambil menyiapkan teh. "Tiap pagi aku lihat tuh si Butini, dari rumah depan dia, selalu jemur ke samping. Dan waktu tadi aku coba jemur ke arah pagar depan, dia kayak melirik aneh gitu." "Lirik kenapa?" tanyaku. "Kayak panik." Langsung dia ambil jemurannya yang udah kering dan masukin ke dalam. Padahal baru jam 9 pagi. Aku hanya mengernyit, mencoba menepis rasa tak nyaman itu. Tapi malamnya, aku jadi memperhatikan lebih seksama. Dan memang benar, rumah kami seolah dijauhi secara diam-diam. Orang-orang tetap menyapa ramah, tetap menjual makanan, dan mengobrol jika berpapasan, tapi mereka menjaga jarak, terutama terhadap halaman rumah kami. Suatu hari Minggu, Dita memutuskan untuk mencuci gorden dan karpet kecil. Cuaca sangat cerah, dan ia menjemur semuanya di halaman depan. Tepat di bawah sinar matahari, sekitar pukul 11 siang, aku sedang duduk di ruang tamu ketika tiba-tiba bayangan menjalar masuk dari bawah pintu. Aku kira itu cuma awan menutupi matahari, tapi bayangan itu bergerak, seperti diseret perlahan. Saat kubuka pintu untuk melihat keluar, gorden dan karpet yang tadi dijemur tergeletak di tanah. Jemurannya roboh. Aneh, karena tiang jemur itu berat dan cuaca sama sekali tidak berangin. Di depan rumah, kulihat beberapa tetangga berdiri kaku. Mereka tidak membantu, tidak berkata apa-apa, hanya menatap jemuran kami lalu cepat-cepat masuk ke dalam rumah masing-masing. Begitu aku menoleh ke arah mereka, malamnya Rani bilang sesuatu yang membuat bulu kuduku berdiri. Pas aku ke warung tadi sore, ada anak remaja yang nyeletuk lirih ke temannya. "Wah, yang jemur di depan berani juga." Aku menatap Rani cukup lama, tak tahu harus tertawa atau diam.
Tapi malam itu, kami bertiga sepakat untuk tidak lagi menjemur apapun di halaman depan. Bukan karena takut, tapi karena entah kenapa, Ada Paris tidak enak yang sulit dijelaskan. Seperti ada mata yang mengintai dari balik bayangan pagar. Seperti ada sesuatu yang tidak ingin sinar matahari menyentuh tanah di depan rumah ini. Awalnya, kami pikir rumah itu hanya tua dan lembab, biasa saja. Mungkin karena dindingnya belum direnovasi, atau karena aliran udaranya tak terlalu baik. Tapi, setelah 2 bulan tinggal di sana, kami mulai menyadari, bukan itu masalahnya. Di bulan pertama, semuanya terasa wajar. Siang hari rumah ini sejuk, malamnya agak dingin, tapi tidak mengganggu. Aktivitas kami berjalan seperti biasa. Bahkan, Dita sempat bilang, rumah ini nyaman, jauh dari kebisingan kota. Tapi memasuki minggu ketiga bulan kedua, suasana rumah berubah. Malam-malam mulai terasa lebih dingin dari seharusnya. Bukan dingin seperti Bandung di musim hujan, tapi dingin yang menyelusup dari dalam rumah. Dinginnya bukan dari angin, bukan dari AC, bukan dari cuaca, tapi dari dinding, dari lantai, dari lemari, bahkan dari udara kosong di ruang tengah. Jam 8 malam, suhu di dalam rumah terasa seperti menjelang subuh, tidak menggigil, tapi menusuk kulit. Dan anehnya, hanya terasa di dalam rumah. Saat aku keluar sebentar keluar pagar, udara terasa normal. "Mas," kata Dita suatu malam, sambil memeluk lutut di atas sofa. Rasanya rumah ini seperti membekukan dari dalam. Aku hanya diam, karena aku juga merasakannya. Wani yang biasanya suka duduk di ruang tengah, sambil menonton Netflix, mulai lebih sering di kamar. Ia bilang ruang tengah sekarang seperti ruang kosong, tanpa gema, terlalu hening, terlalu dingin. Suatu malam, sekitar pukul 1 pagi, aku terbangun untuk ke kamar mandi. Saat melangkah keluar kamar, aku merasa telapak kakiku menginjak lantai yang terlalu dingin, seperti es batu. Padahal, kamar tidak menggunakan keramik yang dingin. Dan cuaca luar biasa cerah sepanjang hari. Aku sempat berdiri di tengah lorong menuju kamar mandi. Semua lampu sudah mati, gelap, tapi bukan gelap pakai cahaya bulan. Dari jendela kecil masih menyelinap masuk. Dan dalam kegelapan itu, aku merasa rumah ini mendadak terlalu luas. Seolah bukan cuma kami bertiga yang tinggal di sini. Seolah ada ruang-ruang yang tak terlihat. Ada napas yang sangat perlahan, samar, mengendap di udara. Aku cepat-cepat kembali ke kamar. Mulai minggu keempat, suara-suara kecil mulai terdengar. Pelan, halus, seperti hanya berani menyapa di antara kantuk dan sadar. Kadang terdengar seperti kursi yang digeser perlahan. Kadang seperti pintu tua yang menghela napas. Dan kadang hanya diam yang terlalu padat untuk disebut hening. Kami belum bicara soal ini satu sama lain. Entah karena takut menyadari atau karena masih berharap semuanya hanya sugesti. Tapi malam demi malam, rasa dingin itu semakin menusuk. Bukan hanya ke kulit, tapi ke dalam pikiran. Malam itu, sekitar pukul 2 lewat sedikit, Dita terbangun, tidak karena suara keras, tapi karena detakan langkah yang pelan. Terch datang dari arah dapur. Langkahnya tidak seperti orang berjalan biasa, terlalu ringan untuk disebut manusia, tapi terlalu berat untuk disebut hewan. Seperti telepak kaki, tanpa alas, menyentuh lantai dingin dengan irama yang lambat dan ragu. Tap, tap, tap. Dita menoleh ke arahku, aku masih tidur. Mendengkur pelan, Rani pun tidak terdengar keluar kamar. Seisi rumah seharusnya dalam diam. Awalnya, Dita pikir mungkin aku yang lupa menutup pintu dapur dan angin malam membuat barang-barang bergeser. Tapi langkah itu tidak terdengar acak. Itu seperti seseorang sedang mondar-mandir. Ia memberanikan diri turun dari tempat tidur, menyalakan lampu kamar, lalu membuka pintu perlahan. Lorong rumah sepi. Lampu lorong padam. Hanya ada cahaya temaram dari lampu taman kecil di luar jendela. Suasananya seperti biasa, tapi ada rasa tak biasa yang menyusup lewat udara. Dita melangkah pelan, mengarah ke dapur, melewati ruang tengah yang gelap, dan disitulah ia berhenti,
Tepat saat hendak memanggil namaku, ia melihat sesuatu, bukan dari depan, bukan dari sisi, tapi dari sudut matanya. Di ruang tengah, antara lemari dan kursi panjang, terdapat sepasang kaki. Kaki itu menghadap ke arahnya, tidak bergerak, diam, putih pucat, seperti kulit yang sudah lama tidak terkena cahaya, tidak memakai alas. Jari-jari kakinya menghitam di ujung, kaku, namun tegak berdiri seolah menopang tubuh. Tapi saat Dita menoleh langsung ke arahnya, tidak ada apa-apa, lemari, kursi, karpet, semuanya seperti biasa. Tapi hawa dingin mendadak naik dari lantai, seperti disemprotkan dari bawah tanah. Ia mundur pelan, tidak menjerit, tidak berkata apa-apa. Saat menutup kembali pintu kamar, ia sempat menoleh ke lorong, dan kali ini ia melihat sepasang kaki yang sama, berdiri diam di ujung lorong. Tak ada tubuh, tak ada bayangan, hanya kaki menggantung hampa di udara. Pagi harinya, Dita tidak langsung menceritakan apa yang ia lihat. Ia hanya tampak lebih pucat dari biasanya. Saat aku tanya, ia bilang, "Semalam, aku kira aku lihat sesuatu, tapi mungkin cuma mimpi sambil jalan." Kami tidak terlalu membahasnya. Tapi sejak hari itu, Dita tidak pernah lagi keluar kamar jika mendengar suara aneh di malam hari. Dan mulai saat itu pula, kami semua mulai sadar, rumah ini tidak hanya dingin, rumah ini tidak pernah benar-benar kosong. Beberapa hari setelah kejadian yang dialami Dita, ada hal aneh lain yang mulai kami perhatikan. Uang receh kami sering hilang. Awalnya kupikir hanya lupa menaruh. Toples kaca kecil di dapur yang biasa kami isi dengan recehan 1.000, 500, kadang 2.000, perlahan kosong padahal kami jarang mengambilnya. Dita pernah menyangka Rani memakainya untuk ojek online. Rani menyangka aku yang mengambil untuk parkir. Tapi lama-kelamaan, jumlahnya hilang lebih cepat dari logika. Kadang toples itu kami isi penuh, tapi keesokan harinya hanya tersisa 1-2 koin, bahkan kadang kosong. Hingga suatu malam, aku tahu bahwa itu bukan karena kelupaan dan bukan karena manusia. Malam itu aku belum tidur. Dita sudah lebih dulu terlelap, Rani di kamarnya. Sekitar jam 1:30, aku masih di ruang tengah, duduk sambil membaca sesuatu dari ponsel. Lampu ruang tengah sengaja kubiarkan menyala redup. Tiba-tiba, aku mendengar suara aneh, cekikikan, pelan, cuma sepotong dua, tapi cukup jelas untuk membuat kulit tengkukku meremang. Awalnya kupikir suara dari luar, tapi tidak ada suara motor, tidak ada angin, hening. Suara itu datang dari arah kamar. Perlahan, aku bangkit, berjalan menuju kamar tidur kami. Langkahku pelan, berusaha tak membangunkan siapapun. Saat membuka pintu kamar perlahan, cahaya dari lampu lorong masuk, menyinari sebagian kamar. Dan di sanalah aku melihatnya. Sesuatu sedang duduk di atas lemari pakaian. Sosok kecil, botak, tubuhnya kurus, kulitnya kusam, seperti tanah yang dikeringkan. Kedua kakinya menggantung lemas di tepi lemari, dan tangan kecilnya menutupi mulut. Sambil tertawa, ia menatap langsung ke arahku. Mata bulat, besar, tapi kosong. Wajahnya tidak menunjukkan rasa takut, justru seperti mengejek. Seolah berkata, "Kau baru sadar?" Aku membeku, detak jantungku begitu keras, sampai aku bisa mendengarnya sendiri. Dan dalam sepersekian detik, sosok itu menghilang. Tidak meloncat, tidak kabur. Lenyap, seolah menutup dirinya dalam udara malam. Aku tidak membangunkan Dita malam itu. Tapi aku tidak tidur. Sepanjang malam, kupandangi lemari itu. Dan setiap kali mataku hampir tertutup, aku merasa seperti ada yang mengawasi. Dari atasnya, paginya, aku hanya berkata pada Dita, "Toples recehan di dapur, kita simpan di tempat lain saja." Mulai hari itu, semua recehan kami simpan di dalam dompet, bukan lagi di toples. Dan anehnya, setelah itu, tidak ada yang hilang lagi. Tapi tetap saja, kadang, saat tengah malam sunyi datang menyusup ke dinding dan lantai rumah ini, aku masih bisa mendengar suara cekikikan itu. Entah dari mana, kami tidak pernah mengalami mati lampu selama tinggal di rumah itu sampai malam itu datang. Jam menunjukkan hampir pukul 10 malam. Hujan tidak turun, cuaca cerah.
Kami baru saja selesai makan malam. Aku sedang mencuci piring di dapur, Rani di kamarnya menonton film, dan Dita membersihkan meja. Lalu semuanya padam. Lampu, kulkas, TV, bahkan lampu taman kecil di luar. Total gelap. Bukan cuma mati lampu biasa, tapi seperti semua daya listrik ditarik paksa dari rumah ini. Kami diam sejenak, tidak ada yang langsung panik. Tapi rumah yang biasanya terasa sunyi, kini berubah menjadi hening yang menyesakkan. Tak, ada suara angin, tak ada suara tikus. Bahkan, jam dinding pun seolah berhenti berdetak. Rani keluar dari kamarnya sambil membawa ponsel. Ia satu-satunya yang masih punya baterai cukup. Dengan senter dari ponselnya, ia mulai menyoroti sekeliling. Helen, perlahan, "Mas, listrik rumah tetangga masih nyala," katanya sambil menatap ke arah jendela depan. Dan saat itulah, sesuatu dalam rumah ini berubah. Rani berniat menuju dapur, ingin mengecek MCB, lorong rumah sempit, dan karena tinggi badannya lumayan, saat ia mengangkat senter ke arah atas, sinarnya tanpa sengaja menyentuh langit-langit. Dan di sanalah dia melihatnya. Sesuatu tergantung di langit-langit di antara dua balok kayu tua yang menopang Eternit. Tergantung tubuh terbungkus kain kafan, pocong, bungkusnya kotor, kusam, tubuhnya diam seperti terikat, tapi kepalanya sedikit miring. Dan yang paling membuat napas Rani tercekat, matanya terbuka, bola mata pucat menatap ke bawah, tepat ke arah Rani. Seolah sudah lama menunggu seseorang melihat ke atas. Rani berteriak keras, menjatuhkan ponselnya ke lantai. Senter mati. Kami langsung keluar dari kamar, menyusul ke lorong. Saat lampu darurat kecil di dapur menyala otomatis, kami menatap langit-langit bersama-sama, kosong, tidak ada apa-apa. Tapi Rani tidak berhenti menangis sepanjang malam itu. Dia gantung, tapi nggak pakai tali, Mas. Dia nempel di atas kayak cicak. Ngeliatin aku, matanya ngebuka, kata Rani sambil gemetar. Air mata terus mengalir. Aku dan Dita hanya bisa saling berpandangan, karena kami tahu Rani tidak pernah berlebihan. Dan kalau dia bilang dia melihat sesuatu, maka sesuatu itu memang ada. Kami periksa langit-langit malam itu. Tidak ada jejak apapun, tidak ada tali, tidak ada kain. Tapi kami juga tahu makhluk seperti itu tidak meninggalkan jejak fisik. Dan sejak malam itu, Rani tidak pernah lagi menyalakan senter ke langit-langit. Ia bilang, kalau suatu hari nanti ada yang masih nempel di atas, aku nggak mau tahu. Kami mencoba menjalani hari-hari seperti biasa setelah kejadian pocong di langit-langit. Tapi ada sesuatu yang berubah sejak malam. Itu sesuatu yang tidak bisa dijelaskan dengan logika. Rumah ini mulai bernapas. Semuanya bermula dari ruang tamu, tempat kami biasa duduk sore hari, minum teh, atau sekadar rebahan menonton TV. Dinding-dindingnya dulunya kering, berwarna putih kusam, dengan beberapa bagian cat mengelupas. Tapi suatu sore, Dita memanggilku. Suaranya pelan, agak ragu, Mas. Coba deh lihat ini. Ia menunjuk ke dinding kanan ruang tamu, dekat sudut yang menghadap jendela. Aku mendekat, dan saat ku sentuh, dinding itu basah. Tapi bukan basah karena bocor atau rembesan air hujan. Tidak ada tetesan, tidak ada air menetes dari atas, melainkan lembab, hangat, seperti kulit manusia yang baru saja berkeringat. Aku tempelkan telapak tanganku lebih lama, dan aku terdiam. Ada aliran, seperti sesuatu dari balik tembok itu sedang mengembuskan napasnya pelan-pelan keluar melalui pori-pori semen. Awalnya kami masih bisa menepisnya. Mungkin saluran pipa, kataku. Tapi kan gak ada pipa di balik tembok ruang tamu, Mas. Jawab Dita. Dan benar, dinding itu bukan berbatasan dengan dapur, tapi langsung ke sisi luar rumah. Beberapa hari kemudian, lembab itu menyebar, bukan hanya satu titik, tapi selembar dinding, dari lantai sampai hampir setengah tinggi badan. Dan yang lebih mengganggu, bau tanah basah muncul tiap malam, hanya di ruang tamu, hanya dari dinding itu. Tidak amis, tidak busuk, tapi menyengat, seperti udara dari liang kubur yang dibuka paksa. Kemudian datang suara-suara, bukan suara langkah, bukan suara pintu, tapi gumaman,
seolah ada seseorang yang berbicara dari balik tembok itu. Tidak jelas, tidak lantang, tapi berulang, pelan, lirih, dan terus. Kadang terdengar seperti kata-kata, tapi bukan bahasa yang kami pahami. Kadang hanya dengung pelan, seperti orang membaca doa, tapi terlalu cepat, terlalu pelan, terlalu dekat dengan telinga padahal tidak ada siapa-siapa. Aku pernah mendekatkan telinga ke dinding itu tengah malam, dan yang kudengar hanyalah H Aku mandek, tak berani dengarkan lebih lama. Malam-malam setelahnya, kami berhenti duduk di ruang tamu. Bahkan menyalakan lampu di sana pun rasanya berat. Karena setiap kali lampu menyala, dinding itu berkilau basah, seolah sedang berkeringat sendiri, seperti ada tubuh besar di baliknya, bernapas dan hedap. Dan setiap malam, suara itu terus terdengar, tak pernah absen. Bahkan ketika semua lampu dimatikan, suara itu tetap bergumam dalam gelap. Rani pernah berkata setengah berbisik, "Kayak dinding itu nyimpan sesuatu, Mas. Kayak pernah ada yang dikubur di sana." Aku tidak menjawab, karena dalam hati aku merasa Rani tidak sepenuhnya salah. Kami bertiga bukan tipe orang yang begadang. Paling malam pun, sekitar jam 11, semuanya sudah masuk kamar. Rumah akan sunyi, lampu dipadamkan, dan hanya lampu lorong kecil yang menyala redup. Tapi entah kenapa, tepat pukul 2 pagi, ada satu suara yang mulai sering kami dengar. Suara sendok. Kadang seperti sendok mengaduk di gelas, kadang seperti sendok diketuk pelan ke piring. Dan anehnya, selalu dari arah dapur yang jaraknya hanya beberapa langkah dari ruang tengah. Awalnya, aku mengira suara dari tetangga, tapi dinding dapur cukup tebal, dan rumah sebelah sudah gelap total sejak malam. Suara itu terlalu dekat, terlalu jernih, bahkan kadang terdengar dari balik lemari dapur sendiri. Suatu malam, aku bangun karena rasa haus. Waktu di ponsel menunjukkan jam 2:12. Ketika aku hendak keluar kamar, suara itu muncul lagi. Clean, clean, clean. Sendok menyentuh piring, lalu diam, lalu terdengar lagi, lebih pelan, seperti gerakan tangan kecil yang belum lihai memegang alat makan. Aku berdiri mematung di lorong, hanya menunggu. Dada terasa sesak karena dalam hening itu, aku menyadari satu hal yang membuat bulu kuduku berdiri. Tidak ada suara kursi digeser, tidak ada langkah kaki, tapi sendok tetap berbunyi, seolah ada seseorang yang sudah duduk di sana, entah sejak kapan. Keesokan harinya, aku memberanikan diri memeriksa dapur. Meja makan bersih, tidak ada sisa makanan, tapi saat kulihat ke lantai, ada jejak kaki kecil, basah, seperti kaki anak-anak. Tapi bentuknya aneh, jari-jarinya terlalu panjang, dan tumitnya menekan kuat ke lantai, seolah berjalan tanpa alas kaki. Setelah keluar dari tanah lembab, aku tidak memanggil Dita, tidak membangunkan Rani. Aku hanya bersihkan pelan-pelan, lalu duduk di kursi dapur, menatap piring kosong, dan berpikir, kalau yang makan bukan kita, lalu siapa yang lapar? Malam-malam berikutnya, suara itu makin sering terdengar. Tidak setiap hari, tapi cukup sering untuk kami hafal polanya. Selalu pukul kedua, selalu dari dapur, selalu satu orang. Tidak pernah terdengar dua suara. Dita pernah berbisik, "Mas, itu tuyul ya?" Aku tak menjawab, karena jujur aku pun memikirkan hal yang sama. Sosok kecil, botak, yang dulu sempat kulihat di atas lemari. Mungkin dia masih di sini, mungkin dia belum pergi, mungkin dia tinggal di dapur sekarang. Dan yang paling mengganggu bukanlah suara sendoknya, tapi bau tanah basah yang muncul setelahnya. Seolah makhluk itu tidak makan dengan mulut, tapi dengan ingatan, meninggalkan bekas, hanya agar kita tahu, aku ada. Aku masih di sini, dan aku lapar lagi besok malam. Ruang belakang rumah itu selalu terasa asing. Letaknya di pojok kiri bangunan, pintunya menyatu dengan dapur, dan selama ini hanya kami gunakan sebagai gudang seadanya. Di dalamnya ada rak tua, beberapa kardus kosong, dan koper-koper lama milik pemilik rumah sebelumnya yang tak pernah diambil. Suatu Sabtu pagi, aku memutuskan membersihkannya.
Dita dan Rani sedang belanja. Aku sendiri di rumah. Sinar matahari cukup terang masuk dari lubang angin di atas pintu. Debu-debu berterbangan saat aku menarik keluar barang satu persatu. Saat itulah aku memperhatikan lantai di sudut ruangan. Ada sebidang papan kayu yang agak berbeda warna dari lantai sekitarnya. Tertutup karpet tipis dan diselipkan di balik koper besar. Ukurannya sekitar 1 meter persegi, dan jika dipukul pelan, suaranya kopong. Awalnya aku mengira itu hanya penutup saluran air, tapi papan itu agak berat, dan tampaknya tidak pernah dibuka selama bertahun-tahun. Aku ambil linggis kecil, lalu dengan perlahan mengungkit salah satu sudutnya. Butuh tenaga lebih dari yang kukira. Dan ketika papan itu terangkat, udara langsung menyembur ke wajahku. Dingin tanah, dingin lama, dingin yang menyimpan sesuatu di bawahnya. Sebuah lubang gelap, tangga semen tua menurun ke bawah. Tidak ada lampu, tidak ada cahaya, hanya kegelapan yang menunggu. Aku nyalakan senter ponsel, lalu menuruni anak tangga pelan-pelan. Tangga itu sempit, sedikit melingkar, dan tiap injakan terasa berderak meski terbuat dari beton. Langkahku akhirnya tiba di dasar. Ruangan bawah tanah, ukurannya sekitar 4 kali 5 meter. Lantainya berdebu. Udara begitu kental dan lembab. Tapi yang membuatku berhenti bernapas sesaat adalah batu-batu. Nisan pecah yang berserakan di dalamnya. Ada yang tertancap miring, ada yang patah dua, ada juga yang nyaris terpendam di lantai tanah. Semuanya dalam kondisi rusak, terbelah, retak. Tak ada satupun tulisan yang masih utuh terbaca. Tapi, satu hal yang jelas, ini bukan ruang penyimpanan biasa. Ini dulunya pemakaman, atau lebih tepatnya bekas pemakaman yang dikubur hidup-hidup oleh seseorang, lalu dijadikan pondasi rumah. Aku berdiri terpaku di tengah ruangan itu. Suara nafasku menggema sendiri, dan di sela-sela keheningan yang dingin itu, aku mendengar bunyi halus dari sudut ruangan. Krek, 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 seperti kuku yang menggora-garuk dari balik dinding tanah. Aku tak menunggu lebih lama, aku naik, menutup papan itu rapat-rapat. Dan sejak hari itu, ruang belakang tidak pernah lagi kami sentuh. Papan itu kami tutup lagi dengan koper dan karpet, lalu kami letakkan lemari tua di atasnya. Malamnya, aku hanya bilang pada Dita dan Rani, jangan beresin gudang ya, nggak usah, sudah kututup semua. Dan diam-diam, aku mulai mencari tahu sejarah rumah ini. Karena aku yakin, yang kita alami selama ini bukan kebetulan. Rumah ini dibangun di atas nisan yang dibungkam, dan sekarang, mereka semua sudah terbangun. Kamar mandi luar berada di bagian belakang rumah, terpisah dari bangunan utama tepat di samping ruang belakang yang pernah kusebut. Meski jarang digunakan, kadang Dita sesekali ke sana kalau malam, kurasa penggap. Atau saat listrik padam dan kamar mandi dalam terlalu gelap. Malam itu, sekitar pukul 10:30, Dita sedang mencuci tangan setelah menjemur baju-baju yang sempat terlupa sejak sore. Udara malam lumayan dingin. Daun-daun pepaya di belakang rumah bergoyang pelan tertiup angin. Aku masih di ruang tengah bersama Rani. Kami sedang mengecek tagihan listrik sambil bercakap-cakap pelan. Dita hanya pamit sebentar, tapi 5 menit kemudian dia kembali masuk dengan wajah pucat dan mata berkaca-kaca. Aku lihat sesuatu, katanya pelan. Aku langsung berdiri. Di mana? Di jendela kamar mandi luar. Mas, itu bukan bayangan orang biasa. Aku memintanya duduk, lalu dia mulai bercerita. Saat sedang mencuci tangan, Dita merasa seperti diawasi. Perasaan itu datang begitu saja, bukan karena suara, tapi karena tekanan. Seperti ada yang berdiri sangat dekat di belakang kaca jendela kecil, di atas bak mandi. Ia mendongak sekilas, dan melihat bayangan putih melintas di balik kaca buram yang mulai retok-retok karena usia. Awalnya samar, tapi saat Dita melangkah sedikit lebih dekat, sesuatu mendekat balik. Bayangan itu berubah jadi wajah. Wajah perempuan, kulitnya pucat keabu-abuan, seperti lilin cair. Rambut panjang menjuntai menutupi sebagian wajah, tapi sorot matanya jelas merah pekat, seperti bara kecil yang menyala di lubang tergelap. Dan yang paling mengerikan, wajah itu menyeringai,
Bibirnya robek lebar hingga pipi, giginya tampak runcing. Dan meski tak mengeluarkan suara, mulut itu bergerak tertawa. Bahu Dita langsung membeku, suaranya tercekat. Ia hanya mampu mundur pelen-pelen, tanpa menoleh lagi ke jendela. Aku nggak tahu itu apa, katanya, malam itu. Tapi aku tahu, dia tahu, aku lihat dia. Dan anehnya, kaca jendela itu tak lagi retak keesokan paginya. Bersih, utuh, seolah yang Dita lihat malam itu tidak pernah benar-benar ada. Tapi aku tahu ekspresi wajah Dita saat kembali ke dalam rumah malam itu, dan itu bukan ekspresi orang yang berhalusinasi. Itu ekspresi orang yang dihadapkan pada kenyataan yang tidak seharusnya dilihat manusia. Sejak kejadian itu, kami menutup akses ke kamar mandi luar. Pintu belakang selalu kami kunci rapat, dan kami tidak pernah lagi mendekati jendela itu saat malam tiba. Karena kami sadar, kadang jika terlalu dekat ke jendela kegelapan, bukan hanya kita yang melihat keluar, tapi dia juga melihat ke dalam. Pintu belakang rumah kami sederhana, terbuat dari kayu tua, catnya sudah mulai mengelupas. Di luarnya ada semacam lorong kecil menuju kamar mandi luar, dan ruang belakang tempat tangga ke bawah tanah yang pernah kutemukan. Sejak awal pindah, pintu itu memang sedikit bermasalah. Kuncinya kadang seret, kadang tak bisa benar-benar rapat. Tapi tak pernah jadi soal, sampai beberapa minggu terakhir, pintu itu tidak pernah bisa terkunci. Awalnya, kami pikir hanya mekanisme tuas kunci yang longgar. Jadi tiap malam, setelah menguncinya, kami ganjal pula dengan balok kayu di bagian bawah. Tapi tetap saja, pintu itu terbuka sendiri. Perlahan, bukan terbuka lebar, bukan terbanting, tapi seperti ada tangan yang tahu cara membukanya dari dalam. Dita pernah bilang, "Mas, rasanya kayak ada yang masuk setiap malam." Dan aku tahu, dia tidak melebih-lebihkan. Puncaknya terjadi satu malam, sekitar jam 1 lewat. Kami semua sudah tidur, tapi aku terbangun karena suara aneh, bukan keras, bukan gaduh, hanya suara engsel pintu belakang. Bergerak perlahan, kriit. Aku langsung duduk. Dita juga terbangun, seolah ikut merasakan getaran kecil di udara. Kami mendengarkan, sunyi, lalu terdengar lagi, kriit. Aku bangkit perlahan, berjalan menyusuri lorong dengan langkah hati-hati, tak menyalakan lampu. Ponselku ku genggam erat, senter belum kutekan. Dan saat aku sampai di ujung lorong, pintu itu sudah terbuka. Hanya sedikit, mungkin 2 jari lebarnya. Tapi dari celah itu, udara dingin menyusup masuk, dan bersamanya suara napas. Hah, panjang, dalam, berat. Bukan napas manusia, bukan pula angin. Itu napas yang punya bobot, seperti berasal dari dada yang besar dan kosong, entah makhluk apa. Aku tidak berani menyentuh pintunya. Aku hanya berdiri membeku, hingga perlahan pintu itu bergerak sendiri, menutup sendiri, tanpa angin, tanpa tali, tanpa siapapun. Dan saat menutup penuh, terdengar klik kecil. Sial, sesuatu telah masuk dan mengunci diri dari dalam. Paginya, aku periksa ulang engsel, tuas, bahkan kuikat dengan kawat tambahan. Tapi tetap saja, malam berikutnya, pintu itu terbuka lagi, perlahan, halus, disertai dengan napas. Seolah ia mengabarkan, aku masuk, dan aku akan kembali besok malam. Sejak malam itu, kami tidak pernah lagi menyebut pintu itu sebagai pintu belakang. Karena ia bukan sekadar pintu keluar rumah. Ia sudah jadi jalan masuk untuk sesuatu yang tidak pernah benar-benar pergi. Awalnya kami pikir itu hanya imajinasi, tapi semakin lama kami tinggal di rumah ini, semakin sering kami merasakan getaran aneh di lantai, terutama di ruang tamu, tempat yang dindingnya dulu bernapas dan menggumam lirih. Getaran itu tidak konstan, tidak setiap malam, tapi jika muncul, selalu pada pukul yang sama, 03.11 pagi. Pertama kali terjadi, aku mengira itu gempa kecil. Aku bangun karena gelas di atas meja bergetar halus, kursi rotan sedikit bergerak, dan gantungan kunci di dekat pintu sempat berdenting pelan. Aku segera buka ponsel. Tidak ada laporan gempa, tidak ada getaran terasa di luar rumah. Dan anehnya, getaran itu hanya terasa di ruang tamu. Begitu melangkah ke dapur atau ke lorong, lantai kembali normal.
kejadian itu terulang malam berikutnya. Dan yang membuat kami makin yakin, semuanya terjadi tepat jam 03,11. Seolah itu waktu yang ditandai oleh sesuatu. Akhirnya, aku dan Rani memutuskan meletakkan kamera HP tua menghadap ruang tamu, tersambung ke power bank, dan mulai merekam. Mulai pukul 3 malam pertama, tidak ada yang mencolok, tapi malam kedua, kami menangkap sesuatu. Rekaman menunjukkan ruang tamu seperti biasa. Lampu padam, hanya cahaya dari luar rumah yang sedikit menyusup. Suasana hening, layar kamera stabil. Kemudian jam 3:11 tepat, mulai terlihat gelas di atas meja bergetar. Gorden bergoyang pelan padahal semua jendela tertutup. Dan dari sisi kiri frame, perlahan melintas bayangan besar, hitam legam, bukan seperti siluet orang, karena bentuknya tidak beraturan. Bagian tengahnya seperti asap, tapi tepinya gelap padat. Ia tidak berjalan cepat, tidak juga melayang, tapi bergerak seperti tubuh berat yang menggiring dirinya melewati ruang. Saat bayangan itu lewat, kamera sedikit goyah. Suara berdesir pelan muncul mirip napas dalam lorong panjang. Lalu semuanya kembali diam. Kami menonton video itu 3 kali, tidak bisa berkata apa-apa. "Mas, itu bukan orang ya?" tanya Rani. Aku hanya mengangguk pelan. Dalam hati, aku tahu makhluk itu bukan hanya hadir, ia punya waktu sendiri. Pukul 03,11 adalah waktunya. Seolah rumah ini lantai, dinding, udara bergetar karena ia lewat. Dan kami, penghuni sementara ini, hanya kebetulan ada di jalurnya. Kami tidak pernah lagi duduk di ruang tamu setelah jam 3 pagi. Dan tiap kali jam menunjukkan 03,1, aku bisa merasakan lantai mulai diam-diam bersiap bergetar. Loteng di rumah ini bukan tempat yang kami perhatikan sejak awal. Letaknya di atas lenggit-lenggit ruang tengah, hanya bisa diakses melalui pintu panel kecil yang nyaris tak terlihat di dekat ventilasi. Tidak ada tangga permanen, tak ada siapapun yang pernah membukanya. Bahkan sejak pindah, kami belum pernah menjamahnya sama sekali. Tapi satu hal yang membuat kami sadar akan keberadaannya adalah tawa. Awalnya hanya terdengar samar, tengah malam, antara jam 1 hingga 3 pagi. Kadang seperti dengung, kadang seperti geraman. Tapi lama-kelamaan, suara itu mulai terdengar jelas. Cekikikan, panjang, pelan, lalu berhenti. Lalu muncul lagi, tawa yang tidak tuntas. Seperti orang tua yang batuk di sela tawanya, dan tawa itu tidak pernah terdengar bahagia, melainkan seperti mengejek. Tertawa karena sesuatu yang tak terlihat. Tertawa seolah ia tahu kami tidak bisa melihatnya, tapi ia bisa melihat kami dari atas, dari loteng. Suatu malam, aku dan Dita duduk di ruang tengah. Kami belum tidur. Lampu sengaja dibiarkan menyala. Rani sudah di kamarnya, dan tepat saat kami mulai diam, suara itu terdengar. Hehehe. Langsung dari atas kepala kami. Kami saling menatap, tidak bicara, tidak bergerak. Dada Dita naik turun. Aku mencengkram sandaran kursi, lalu tawa itu berhenti dan terdengar suara gesekan di plafon, seperti kuku menggaruk papan. Aku berdiri, menatap langit-langit. Pintu loteng masih tertutup, tidak bergeming. Tapi dari sela papan plafon, terdengar napas lambat, seperti seseorang sedang tiduran menempel langsung ke langit-langit, menunggu. Esok paginya aku periksa, kupanjat kursi, lalu ku ketuk papan pintu loteng itu. Tidak ada balasan. Tapi saat kupasang telinga ke permukaan kayunya, ada sesuatu di dalam. Entah suara gerakan atau dada yang naik turun. Aku tidak berani membukanya, tidak pernah. Sejak malam itu, kami tahu loteng bukan tempat kosong, dan tawa itu bukan tawa jembir. Itu perayaan bahwa ketakutan kami tumbuh, dan ia senang karena itu. Dan yang paling membuat bulu kuduk kami berdiri adalah setiap kali suara itu muncul, kami tak pernah sendirian, karena bayangan di lantai tak pernah sesuai jumlah kami yang ada di ruangan. Beberapa minggu terakhir, tidur kami tidak pernah benar-benar tenang. Setiap malam, selalu saja ada perasaan dipandangi, entah dari arah pintu, lemari,
atau sudut gelap dekat gorden. Bukan paranoia, tapi seperti ada tatapan diam yang menekan dari jauh. Rani bahkan pernah berkata, "Aku tidur pakai selimut sampai kepala, Mas. Kayak ada yang duduk di lantai." Kami pikir itu hanya efek dari semua kejadian sebelumnya. Tapi malam itu kami benar-benar tahu perasaan itu nyata. Hari itu aku memasang kamera kecil sama seperti waktu merekam getaran di ruang tamu. Kali ini diarahkan ke kamar Rani, bukan untuk membuktikan apa-apa, hanya berjaga-jaga. Karena beberapa malam Rani mengeluh dadanya sesak saat tidur. Ia bangun dengan tubuh dingin dan lelah, seperti habis dikejar mimpi buruk, padahal ia tidak pernah ingat mimpinya. Malam itu kamera merekam dari jam 23:30. Keesokan paginya, aku membuka hasil rekaman. Hampir semua durasi normal. Rani tidur pulas, hanya sesekali menggeliat. Tapi pada jam 2:47, sesuatu muncul dari sisi kiri frame. Sebuah bayangan perlahan merayap masuk. Bukan manusia. Tubuhnya tinggi tapi tipis, seperti tiang bendera, ditutupi kain hitam. Ia tidak berjalan, tidak melangkah, tapi seperti diseret oleh sesuatu dari arah luar frame. Ia berhenti tepat di sisi kasur Rani. Kamera menunjukkan jelas bayangan itu menunduk, seolah mengamati wajah Rani dari dekat. Dan yang paling menyesakkan, dari kepala bayangan itu tampak 2 titik cahaya merah redup. Mata, bukan pantulan, bukan efek kamera, tapi 2 sorot kecil menyala dari kegelapan itu sendiri. Selama hampir 1 menit, bayangan itu hanya berdiri diam di sisi kasur. Rani tetap tidur, tidak bergerak, tapi tubuhnya perlahan menggigil, seperti kedinginan. Lalu, bayangan itu menegakkan tubuh. Dan ia kembali meluncur keluar dari frame, menghilang tanpa suara. Beberapa detik kemudian, Roni menggeliat, lalu menarik selimut hingga ke kepala. Aku tidak langsung menunjukkan video itu pada Dita atau Rani. Aku hanya menyimpan salinannya. Dan sejak saat itu, aku tidur di lantai kamar Rani setiap malam. Bukan karena aku lebih berani, tapi karena aku tahu bayangan itu tidak pernah berhenti, hanya 1 malam. Dan yang lebih mengerikan, malam berikutnya, kamera merekam hal yang sama, tapi kali ini, bayangan itu tidak berdiri di sisi kasur. Ia berdiri di sisi kamera, menatap langsung ke lensa, seolah tahu bahwa kami sedang mengawasinya. Kami sudah terbiasa dengan suara-suara dari dalam rumah, dari dapur, dari loteng, bahkan dari kamar sendiri. Tapi malam itu, suara datang dari luar, bel pintu, tepat pukul 2 pagi. Ding, dong, bunyinya jernih, pelan. Tapi di tengah keheningan rumah, terdengar seperti denting maut. Aku dan Dita terbangun bersamaan. Rani masih tertidur. Aku menahan napas. Siapa yang datang sepagi ini? Kupikir mungkin tetangga dalam keadaan darurat, atau maling yang menyamar. Aku berdiri, mengambil senter, dan berjalan pelan ke arah pintu utama. Bel berbunyi lagi. Ding, dong. Kali ini lebih lambat, seolah ditekan oleh tangan yang ragu-ragu, atau sangat tahu apa yang sedang ia lakukan. Aku mendekat ke pintu, tidak membuka, hanya mengintip dari lubang kecil di tengah pintu kayu tua itu. Dan saat itu, dadaku membeku di depan pintu. Berdiri seseorang, tapi bukan siapa-siapa yang bisa kau ajak bicara. Tinggi, kurus, mengenakan baju putih panjang yang lusuh, rambutnya sangat panjang, hitam, jatuh menutupi wajah. Tidak bergerak sedikit pun, tidak goyah oleh angin. Ia berdiri tepat di tengah lantai teras, seperti boneka yang diposisikan sengaja. Tidak terlihat wajah, tidak terdengar suara, hanya diam. Aku mundur beberapa langkah. Dita sudah berdiri di lorong, gemetar. Aku hanya berkata, "Jangan buka pintu, apapun yang terjadi." 5 menit, 10 menit, tidak ada bel lagi. Tapi saat aku kembali mengintip ke lubang, sosok itu masih di sana, masih berdiri, masih menunduk, masih diam. Lalu, dengan perlahan, ia mengangkat kepala. Tapi lubang pengintip hanya menunjukkan kabur karena yang terlihat bukan wajah, melainkan kulit putih keriput, penuh bekas luka, dan mata besar yang menatap balik ke lubang. Aku langsung jatuh terduduk. Karen keluar begitu saja.
Keesokan harinya, pagi menjelang seperti biasa. Tapi teras rumah menyisakan jejak basah di lantainya. Bentuknya tidak seperti sepatu, tidak juga telapak kaki. Lebih seperti bekas tubuh yang berdiri terlalu lama, terlalu sunyi. Sejak itu, bel pintu selalu berbunyi 3 kali setiap pukul 2 dini hari. Dan kami tidak pernah lagi berani mengintip. Karena kami tahu, itu bukan tamu yang ingin masuk. Sesuatu yang ingin tahu siapa yang tinggal di dalam. Di halaman belakang rumah, tumbuh sebuah pohon mangga tua, tinggi, rimbun, dan awalnya tampak sehat. Bahkan, sempat berbuah kesil-kesil ketika pertama kali kami pindah. Dita sempat senang, karena rindangnya membantu menahan panas siang hari. Rani pun kadang duduk di dekatnya, membaca, atau sekadar melihat burung kecil hinggap. Tapi itu dulu, sebab entah sejak kapan, pohon itu mulai berubah. Pertama, daunnya menguning semua hanya dalam 3 hari. Kami pikir karena musim kemarau, tapi anehnya daun yang gugur tidak kering, melainkan lembek dan lembab, seperti direndam lumpur. Kemudian batangnya mulai berubah. Bukan mengering seperti pohon mati, tapi menghitam. Bukan hitam karena jamur atau rayap, tapi seperti habis api. Meski tidak ada bau gosong, tidak ada bekas terbakar, permukaan kulit kayunya mengelupas dengan sendirinya, dan bagian dalam batangnya terlihat abu-abu gelap, seperti arang basah. Burung-burung yang biasa bersiul di atas dahan itu tak pernah kembali. Serangga yang dulu berputar di sekitarnya lenyap, bahkan semut pun tak ada. Kami sadar, pohon itu bukan lagi bagian dari halaman. Ia jadi sesuatu yang asing, seperti tiang tanda bahwa ada sesuatu di bawahnya, atau di dalamnya, yang tidak ingin dilihat siapapun. Suatu malam, saat hujan deras mengguyur Bandung, Dita terbangun oleh suara aneh dari arah belakang. Ia mengintip lewat jendela dapur yang menghadap halaman, dan di sana ia melihatnya, pohon mangga itu berdiri tak bergoyang sedikit pun, meski angin kencang menerpa. Air hujan membasahi dedaunan sekitar, tapi pohon itu tetap kering. Sialet tersentuh oleh air, tidak tergoyahkan oleh angin. Dan Dita bersumpah, saat kilat menyambar langit, ia melihat sesuatu bergerak di balik batang pohon. Bukan manusia, bukan tapi bayangan kurus yang memeluk batang pohon itu dari belakang, dengan kepala menengadah, seperti menyedot sesuatu dari dalam kayu. Paginya, batang pohon itu semakin hitam, dan sejak itu, halaman belakang kami tidak lagi berumput. Tanahnya mengering seperti abu, dan bau yang samar mulai tercium, bukan amis, tapi seperti logam dingin dan debu yang sangat tua. Kami tak lagi berani menatap pohon itu dari dekat, karena kami tahu itu bukan lagi pohon. Itu sudah jadi penanda bahwa di halaman rumah ini ada sesuatu yang tumbuh dari kematian, dan ia sedang menunggu musim panennya sendiri. Lemari pakaian di kamar utama bukan lemari kami sendiri. Itu lemari kayu tua yang sudah ada sejak kami pindah. Warnanya coklat kusam, ukirannya bergaya lama, dan ketika pertama kali dibuka, hanya berisi beberapa gantungan baju tua dan sebuah jaket pria yang menggantung sendiri. Kami tak langsung membuangnya, hanya meminggirkan. Dita sempat bilang, nanti dicuci dulu aja, terus kita taruh koper. Tapi akhirnya jaket itu tetap tergantung di sana, seperti menunggu. Lama-lama, dari lemari itu mulai muncul bau aneh. Bukan busuk, bukan amis, bukan tanah, tapi bau kemenyan, lembut tapi menusuk. Seolah baru saja ada orang yang membakar dupa di dalam lemari dan menguncinya agar tidak keluar. Kami sempat menuduh tetangga, tapi saat kami buka pintu lemari, bau itu paling kuat di sana. Lebih tepatnya, di jaket tua itu, aku memeriksa saku dalam jaket tersebut. Tanganku gemetar waktu menyelukinya, karena jaket itu dingin sekali, seperti baru dikeluarkan dari ruangan bawah tanah. Dan dari dalam sakunya, aku menemukan sesuatu, sobekan, kertas kecil, rapuh, tulisannya hampir pudar. Tapi satu kalimat masih terbaca jelas, jangan pindahkan batu. Hanya itu, tanpa nama, tanpa penjelasan. Jantungku langsung terasa berat, karena aku tahu, aku pernah memindahkan sesuatu, tangga menuju ruang bawah tanah, yang dulu kutemukan tertutup papan. Aku membuka penutupnya, menuruni anak tangga,
dan menemukan bata-bata nisan pecah di dalamnya. Mungkinkah itu yang dimaksud? Malam harinya, bau kemenyan jadi semakin kuat, bahkan sampai merembes keluar lemari, memenuhi kamar, tidak menyengat, tapi menyelubungi, seperti kabut halus yang menempel di kulit. Dan Dita mengaku, ketika ia membuka lemari pagi-pagi, ia melihat jaket itu sedikit bergerak sendiri, seperti baru saja dipakai, lalu digantungkan kembali. Sejak malam itu, kami tak berani menyentuh lemari lagi. Jaket itu tetap tergantung di tempatnya, dan sebab Curtis kusembunyikan di dalam dompet, sebagai peringatan dan mungkin satu-satunya petunjuk yang pernah diberikan. Karena sekarang kami tahu, yang membangun rumah ini mungkin sudah tahu bahayanya, tapi tetap melanjutkan dan meninggalkan kami dalam kutukan yang belum selesai. Lantai rumah kami dari marmer putih polos, licin, dingin, dan mudah dibersihkan. Itulah salah satu alasan kami sempat mengira rumah ini berkelas di awal harga. Sewanya yang murah terasa seperti keberuntungan. Tapi pagi-pagi, selama 2 minggu terakhir, lantai itu tak pernah lagi benar-benar bersih. Semua bermula saat Dita bangun lebih pagi dari biasanya. Ia hendak ke dapur untuk membuat teh, tapi baru melangkah keluar kamar, ia berhenti seketika. Ada jejak kaki panjang berderet menuju dari dapur ke ruang tengah. Jejak itu basah, seperti habis diinjak dari tanah becek, tapi tidak berair. Lebih seperti lumpur kering, berwarna coklat keabu-abuan, dan baunya seperti tanah yang terlalu lama dikubur. Awalnya kami pikir Rani mungkin ke dapur malam-malam, tapi Rani mengaku tidak bangun, dan jejak itu ukurannya tidak cocok dengan kaki siapapun di rumah ini. Telapak lebar, jari-jari panjang, dan tumitnya dalam, seolah kaki itu lebih berat dari manusia biasa. Kami pel dari ujung ke ujung, tapi besok pagi, jejak itu muncul lagi. Dan yang paling membuat darah kami membeku adalah pola jejaknya. Selalu dimulai dari dapur, melintasi ruang tamu, lalu tepat di depan kamar kami, tepat di luar pintu. Tidak pernah masuk, tidak pernah melebar, hanya berhenti, diam, menunggu. Malamnya, kami taruh kain basah di bagian dalam pintu kamar, berharap bisa menangkap jejak jika ada yang masuk. Tapi esoknya, kain itu tetap kering, tapi lantai di depannya penuh jejak baru. Dan satu hal yang kami sadari, jejak kaki itu selalu satu arah. Tidak pernah ada jejak keluar, seolah apapun yang masuk tidak pernah pergi. Sejak saat itu, setiap kami membuka pintu kamar pagi-pagi, kami selalu berhenti 1 detik lebih lama, menatap jejak yang diam di sana, dan mendengarkan apakah ada yang sedang berdiri di sisi lain pintu, menahan napas. Hari itu, Dita mengajak Rani berjalan pagi ke warung dekat jalan utama. Tujuannya sederhana, menghirup udara segar, menjauh sebentar dari suasana rumah yang kian menyesakan. Di warung kecil itulah, seorang ibu tua penjaga lapak sayur tiba-tiba menyapa Dita. "Rumah yang gang sempit itu ya, Bu, yang dekat pohon mangga mati?" Dita mengangguk. Ibu itu hanya tersenyum kaku, lalu bertanya dengan nada seperti memastikan, "Sudah mulai?" Ya, kalimat itu membekukan Dita. Ia mencoba tersenyum, tapi nadanya goyah. "Mulai apa, Bu?" Ibu itu tidak langsung menjawab. Ia menatap ke arah gang yang ditinggali Dita, lalu menghela napas. Suaranya rendah, tapi jelas. "Itu rumah dulunya. Tanah kuburan, Bu. Bukan sembarang tanah, bekas tempat pemakaman umum. Beberapa tahun silam, lahannya dijual murah pada pengembang kecil. Warga menolak, tapi tidak punya kuasa. Pemindahan makam dilakukan asal-asalan. Hanya yang punya ahli waris dicabut, sisanya ya dikubur ulang, Bu. Diuruk lebih dalam, terus dipondasi." Ibu itu menunduk. "Gimana mau tenang ya? Mereka kan belum siap pindah. Sebagian malah masih nempel di situ." Semua terasa masuk akal sekaligus menyesakkan. Jejak kaki tanah, bayangan hitam, pohon mangga yang mati, lemari, bau kemenyan, tawa dari loteng, dan kamar yang tidak pernah dingin. Semuanya bersumber dari bawah rumah, dari apa yang tidak dipindahkan, dari siapa yang masih dikubur di sana. Diam dan terus melihat kami dari bawah. Aku dan Dita saling menatap malam itu. Saat ia menceritakan semuanya, kami akhirnya sadar selama ini
kami tinggal di atas mereka, di atas tubuh-tubuh yang tidak pernah benar-benar pergi, yang tidak pernah dimandikan ulang, tidak dikafani ulang, tidak dikubur ulang dengan layak. Mereka hanya ditimbun dan dilupakan, tapi mereka tidak lupa dan mereka tidak suka dilupakan. Bagian 20. Keputusan. Terlambat akhirnya kami sepakat. Kami harus pergi. Setelah semua kejadian jejak kaki tanah, bayangan di kamar, suara cekikikan, dan kabar bahwa rumah ini dulunya bekas pemakaman kami sadar, tak ada yang bisa diperbaiki. Rumah ini bukan rusak, rumah ini dikutuk. Kami berencana pindah akhir pekan, tidak membawa banyak, hanya barang penting. Sisanya akan ditinggal, dijual, atau dibuang. Tapi rupanya rumah ini tidak ingin kami pergi dengan mudah. Malam terakhir kami terasa ganjil sejak sore. Langit mendung, tapi hujan tak turun. Udara seperti menggantung. Dan ketika matahari terbenam, semua cahaya di dalam rumah meredup. Lampu masih menyala, tapi warnanya seperti kuning kehijauan, seperti pelita di hamak. Kami semua berkumpul di ruang tengah. Rani sudah kupeluk erat. Dita menggenggam tas kecil berisi dokumen dan kunci mobil. Kami tak bicara banyak, hanya menunggu pagi. Tapi malam itu tidak ada pagi. Pukul 23.00, semuanya dimulai. Pintu belakang terbuka sendiri. Langkah kaki terdengar dari dapur. Bel depan berbunyi 3 kali. Dan dari dalam lemari, bau kemenyan tumpah ruah. Kami melihat jejak kaki tanah muncul satu demi satu di lantai. Tapi kali ini tidak berhenti di depan kamar. Jejak itu terus berjalan, masuk ke ruang tengah. K.R. kami. Rani mulai menangis pelan. Dita menutup mulutnya dengan tangan. Aku berdiri dan di detik itu, semua muncul. Di langit-langit, pocong bergantung. Matanya terbuka, menatap kosong. Dari lemari, tuyul merangkak keluar. Senyumannya menyeringai, matanya hitam legam. Di jendela kamar mandi, kuntilanak menempel dengan wajah membusuk, rambut basah menutupi dahi. Bibirnya bergetar seperti sedang memanggil. Dari lorong, bayangan hitam besar muncul, menutupi lampu, membuat suhu ruangan turun drastis. Ia tak punya wajah, hanya lubang menganga yang mendesis dalam diam. Dari loteng, tawa cekikikan bergema. Lebih keras, lebih jernih, seolah tertawa terakhir sebelum pesta berakhir. Dan dari bawah lantai, marmer dari bawah pondasi rumah sendiri, terdengar suara ratusan bisikan. Pelan, melolong, memanggil, jangan pergi, jangan pergi, jangan pergi. Kami membeku, tidak bisa lari, tidak bisa bergerak. Waktu seperti berhenti, rumah seperti bernapas. Dan yang paling menakutkan, semua itu tidak menyerang, tidak juga menyentuh, hanya menunjukkan diri, seolah berkata, inilah kami, dan inilah yang kalian ganggu. Sekarang lihat, semua kami. Malam itu tidak berakhir. Kami tidak tidur. Kami hanya duduk memeluk satu sama lain, dikelilingi oleh apa yang tersisa dari tanah pekuburan lama. Dan saat fajar akhirnya datang, Denggen Kohaya lemah menembus jendela kotor, semua itu menghilang. Tidak perlahan, tidak mengejutkan, hanya tidak ada lagi, tapi bekasnya tertinggal. Bau tanah basah, lantai kotor, udara sunyi. Kami meninggalkan rumah itu hari itu juga, tanpa membawa banyak, tanpa menoleh ke belakang. Dan sejak itu, kami tidak pernah kembali. Tapi kadang, di malam-malam paling sepi, aku terbangun dengan perasaan seperti sedang diperhatikan. Dan ketika kulirik ke arah jendela, aku tak melihat siapa-siapa. Tapi dari kejauhan, kadang terdengar bel pintu 3 kali. Tamat. Rumah itu mungkin kosong sekarang, tapi bukan berarti tak berpenghuni. Ia hanya menunggu orang berikutnya. Terima kasih sudah mendengarkan cerita ini sampai akhir. Ingatlah, tidak semua rumah murah adalah rezeki. Ada harga yang tak selalu dibayar dengan uang. Kadang dibayar dengan ketenangan, bahkan dengan nyawa. Jika kamu suka kisah seperti ini, jangan lupa like, subscribe, dan aktifkan lonceng notifikasi. Karena masih banyak kisah nyata yang akan membuat malam-malammu tidak pernah terasa sepi lagi. Sampai jumpa di cerita berikutnya. Dan kalau tiba-tiba ada yang mengetuk pintu rumahmu jam 2 pagi, jangan buru-buru dibuka.
Selamat malam dan tidur yang nyenyak. Kalau bisa